Halo, Betty Hernayadi di sini. Jumpa kembali di YouTube channel aku, Betty Hernayadi. Nah, di video aku kali ini aku mau share gimana caranya menyesuaikan pola kerung lengan dengan pola kerung lengan bagian belakang dan pola kerung lengan bagian depan. Jadi, di video aku yang sebelumnya kita udah tahu ya, si kerung lengannya itu adalah 43,8. Nah, di video ini kita akan belajar gimana caranya supaya si kerung lengan belakang plus kerung lengan depan itu jumlahnya 43,8. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk sementara si pola tangan ini kita sisihkan karena belum kita pakai. Nah, ini dia, ini belakang, ini depan. Biasanya sebelum aku mulai itu ini ada si kupnat samping. Itu biasanya aku kasih lapisan di bawah supaya nggak sobek seperti ini kalau kita untuk pecah pola atau kita bolak-balik gitu ya. Jadi sebaiknya kita kasih alas di sini seperti ini, dan kita kasih selotip supaya diem. Supaya benar-benar dia ketutup selotip, jadi kalaupun di radernya itu kena selotip, jadi dia nggak cepat sobek ya. Nah, seperti ini juga bagian belakangnya. Bagian belakang supaya nggak keriting, jadi kita harus selotip ya. Udah selesai, kita selotip, terus kita gunting dulu ya. Nah, oke, jadi si kupnat ini udah kita kasih alas di bawahnya supaya dia nggak sobek ketika kita pecah pola atau kita gunting bagian lain. Oke, mari kita mulai ya. Untuk menentukan supaya ini dan ini sama dengan kerung lengan, jadi kita harus tahu berapa ukuran kerung ini dan berapa ukuran kerung ini. Jadi pertama-tama kita ukur dulu yang belakang. Yang belakang. Jadi cara ngukurnya si meteran ini jangan tidur seperti ini, tapi kita tegak seperti ini ya, mulai dari ujung titik ini ya, posisinya seperti ini. Kita urut terus mengikuti si garis. Jadi kita pengen tahu berapa sih lingkar ininya gitu loh. Nah, di sini lingkarnya adalah 23 ya, biar nggak lupa kita tulis 23 plus ini. Dari sini udah 23 kan, kita lanjut mulai dari ujung ini juga, mulai dari ujung si ketiak ini di angka 23 ya, lanjutan dari si belakang ini 23, 24 dan seterusnya seperti itu, mengikuti garis kerung lengannya. Kita putar. Oke. Nah, ternyata setelah diukur yang belakang dengan yang depan, yang belakang plus yang depan itu adalah ada 46,8. Sementara si kerung lengan adalah 43,8. Jadi 46,8 dikurangi 43,8 itu hasilnya adalah 3. Jadi ada kelebihan 3 cm yang harus kita buang. Berarti si lengan ini terlalu besar ya, masih besar. Nah, jadi kita harus kecilin sesuai dengan kerung lengannya ya. Gimana caranya? Si 3 ini harus dibuang gitu ya. Jadi kita harus trial and error gitu.
Di sini kelebihannya adalah 3. Nah, kita harus naik dari ujung sini ke atas itu. Kita kira-kira, misal kita kasih dulu naik 1 cm ya. Ini untuk naiknya itu maksimal itu 2 atau 2,5. Kalau lebih dari 2,5 itu udah nggak bagus, berarti ada yang salah antara si kerung ini atau si kerung lengannya. Jadi udah nggak benar gitu ya si polanya. Jadi maksimal naiknya itu diperbolehkan cuman 2,5 cm. Oke, nah ini karena kelebihannya 3, kita coba dulu naik 1 cm. Nah, naik 1 cm. Itu dikasih titik, terus dari sini juga 1 cm. Ini titiknya. Nah, dari sini naik 1 cm, naik 1 cm, kita bikin kerung lengan yang baru. Mulai dari sini. Ya, dari sini harus nempel dari sini. Nah, kita bikin seperti ini. Ke titik yang baru. Nah, seperti itu. Juga bagian belakang sama. Dibikin kerung lengannya, landai dulu. Nah, baru dia naik menuju garis ini, bukan garis yang ini, bukan titik yang ini ya, titik yang atas, tapi titik yang ini. Nah, seperti ini. Setelah dibuat seperti ini, kita kontrol lagi, kita hitung lagi apa udah sama 43,8 atau belum ya. Oke, kita lakukan seperti tadi, pengukuran milimeterannya berdiri mulai dari titik ini bahu, ukur kerung lengan yang baru yang tadi kita baru bikin, ada berapa lingkarannya. Ternyata di sini ini 21,6. 21,6. Lanjut ke yang depan 21,6 mulainya ya. Ya. Apakah sudah sama atau masih besar, atau bahkan mungkin bisa jadi kekecilan, bisa juga. Kalau kekecilan berarti harus dibesarin lagi. Ya. Ya, di sini 44,5. 44,5 ya, jadi masih besar, sedangkan kerung lengannya adalah 43. Jadi dikurangi lagi 44,5 dikurangi 43,87. Jadi kebesarannya itu, kelebihannya itu 0,7 ya, koma sedikit gitu juga berpengaruh. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita ambil aja dari samping ini, nggak apa-apa dari samping sini, karena dengan naik 1 cm ke atas dia otomatis badan itu agak besar ya kan, agak melebar. Jadi kelebihannya itu 0,7. Nah, kita mili ya, berarti hitungannya 7 kita bagi 2, 3,5 gitu ya. Jadi dari sini kita kecilin, masuk ke dalam dari titik yang baru, masuk ke dalam 3,5. Nah, ini juga 3,5 masuk ke dalam. Nah, boleh seperti itu. Nah, dari situ apalagi kalau misalnya naiknya 2 cm, itu pasti selingkar badannya itu terlalu besar. Jadi kita ambil dari sini juga bisa untuk ngecilin si tangannya ya. Lalu tarik garis ke pinggang sini. Tarik garis ke pinggang. Nah, situ. Oke. Terus yang ini tarik garis juga ke sini, kita tutup dulu hook nutnya sebentar untuk narik garis. Jadi ini udah masuknya pecah pola sih sebetulnya ya, penyesuaian ini.
Nah, ini garis. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita hitung, kita ukur lagi, ini kerung lengannya akan sama ya. Kita coba ya, kita kontrol. Oke, ini 21,3 ya. 1,3, sebelumnya kan 21,6 ya. Ukurnya dari garis yang baru tadi ya, yang badannya yang udah dikecilin 3 mili. Iya. Nah, oke. Jumlahnya sama ya, jadi si kerung lengan belakang plus depan setelah ada penambahan penyesuaian tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti garisnya itu kerung lengannya bukan yang bawah lagi, tapi yang atas, yang ini ya. Dan untuk garis samping ini, badan garis samping bukan yang luar lagi, tapi yang dalam yang kita pakai, yang kita gunting. Ini juga sama untuk bagian depan. Nah ini pakainya yang ini, dan si garisnya juga yang dalam. Oke, nah sekarang kita gunting. Itu dia makanya waktu menggunting pola ini jangan digunting dulu, karena seperti ini ada penyesuaian. Ini juga sama ya. Nah sekarang karena udah selesai, kita boleh gunting ya. Jadi kita gunting lagi dari sini, karena dia ada penyesuaian dari badan ya. Jadi badannya ini kita gunting lagi, kita buang yang kelebihannya itu. Nah seperti ini. Oke, kita teruskan mengguntingnya seperti ini. Ini untuk depannya. Itu juga sama untuk yang belakang, kita gunting ya. Nah yang belakang juga sama, ini kerung lehernya. Kerung lehernya kita gunting. Terus ini adalah bagian bahu, bagian bahunya, dan ini kerung lengan. Untuk yang garis sampingnya ini yang kita pakai adalah yang dalam, jadi yang luarnya itu kita buang ya. Ini dijamin nanti kalau udah dipraktekkan ke bahan dan dijahit akan betul-betul ngepas badan ya. Nah sudah selesai si pola belakang, dan ini pola depan ya. Nah jadi untuk selanjutnya pola ini bisa digunakan untuk pecah pola ke berbagai model. Jadi sebelum dipecah kita simpan dulu pola ini. Aku biasanya seperti itu. Jadi ini adalah pola customer dengan nama misalnya Betty ya. Ini adalah pola intinya. Pola intinya, jadi nanti untuk setiap model itu tidak perlu membuat pola lagi pola baru gitu. Jadi ini adalah pola intinya yang nanti digunakan untuk berbagai macam model.
Jadi si pola ini bisa dipakai untuk kurang lebih 3 bulanan lah ya, 3 bulanan bisa dipakai. Kalau customernya datang lagi setelah 3 bulan ya kita mesti penyesuaian, ngukur ulang lagi, siapa tahu badannya membesar atau bisa tahu agak lebih kecil. Jadi sebaiknya si pola ini disimpan seperti ini supaya lebih rapi ya. Nah, anytime customernya datang untuk jahit, inilah yang dipakai. Inilah pola inti dari customer, contohnya yang bernama Betty. Jadi kita kasih nama, seperti ini, Betty ya. Ini kurang lebih bisa disimpan 3 bulan. Nah, dari pola ini, pola inti ini bisa kita pecah pola menjadi berbagai macam model ya. Kecuali misalnya lagi pecah pola terus polanya itu rusak atau sobek, ya kita mesti bikin lagi gitu loh ya. Tapi as long as dia masih bagus, nggak rusak, ini masih bisa dipakai terus. Jadi setelah misalnya dari pola inti ini dibikinlah pola model Sabrina atau misalnya model kutu baru. Nah, setelah selesai dipotong ke bahan, si polanya itu disatukan lagi menjadi pola seperti ini lagi, menjadi pola inti. Next, kita pecah pola lagi dan selalu satukan lagi menjadi ini sampai dia ya bisa dipakai untuk berkali-kali gitulah ya. Jadi kalau bisa satu customer itu satu pola, jangan pernah pakai pola geser. Ya nggak tahu sih kalau orang beda-beda ya. Tapi kalau aku tidak pernah pakai pola geser. Pola geser itu artinya polanya cuma satu, dipakai untuk semua customer dengan berbagai macam ukuran, cuma digeser-geser, ditambahin sekian, dikurangin sekian. Itu aku tidak pernah. Karena menurut aku itu customer itu sangat spesial. Even dia misalnya ukurannya mirip-mirip tetapi pasti beda, bentuk badan itu pasti berbeda ya. Jadi aku selalu pakai satu customer satu ukuran. Jadi kalau customer datang untuk jahit, selalu aku bikinkan polanya ya, seperti itu. Itu tips dari aku sih. Tiap orang berbeda-beda tapi cobalah. Dan ini pola bagus banget. Kalau udah dibikin itu dia akan betul-betul ngepas badan. Tapi untuk brokat ya, kalau untuk yang bahan yang tidak elastis mungkin bisa ditambah 1 cm seperti itu. Oke. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga sukses ya. Oke, bye bye.